أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna musliman lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, sepantasnya lah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang masih diberi oleh Allah, kesempatan untuk terus menjaga akhlak malu. Insya Allah kedatangan kita ke majelis Saqafah ini karena bentuk malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok gitu Ustazah? Nanti saya terangkan. Dan kita datang ke sini untuk ingin mendapatkan rahman-Nya Allah. Maaf, kita datang ke sini untuk mendapatkan rahim-Nya Allah. Bu, bedakan dong perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim. Selalu bacakan Asmaul Husna. Silakan Ibu. Ibu mau rahmannya Allah atau rahimnya Allah? Mantap. Untung nggak pilih satu. Ya, tolong dibedakan. Siapa yang bisa membedakan kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa dia pakai waw atof? Kayaknya mirip-mirip, tapi beda, akhwat. Kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang diberikan Allah dan itu meliputi untuk semua makhluknya, semua agama akan menerimanya. Sedangkan Ar-Rahim itu dikhususkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah, barakallahu fiik. Kasih dompet kalau ada ya. Ada. Masya Allah. Benar sekali akhwat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih. Berarti ngasih gitu loh. Siapa saja Allah kasih. Orang non-muslim, ya, orang yang tidak bertaubat, apalagi semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau orang yang non-muslim dia mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, nah, itu berarti apanya Allah? Ar-Rahman, tapi mereka tidak mendapatkan rahimnya Allah. Rahim itu hanya diberikan kepada hambanya yang bertakwa, hambanya yang mengakui bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Rabb. Maka kita datang ke majelis Saqafah ini supaya kita mendapatkan rahimnya Allah. Kecil kalau kita punya niat cuma Ar-Rahman, Allah Rahim, dikasih. Dan salah satunya Allah menyayangi hambanya yang ketika dia hadir ke majelis-majelis ilmu yang bisa menambahkan keimanannya kepada Allah. Makanya saya sampaikan tadi, Bu, ini bentuk wujud malu kita kepada Allah. Di dalam tazkiyatun nafs itu salah satu faktor perusak amal orang qillatul haya, karena dia sedikit punya rasa malu. Malu pun itu ada tingkatannya juga, ada macamnya. Nanti Ibu cek ya, saya mau nyampaikan ini dulu sebentar sebelum kita kaji fikih ini. Yang pertama, malu terhadap diri sendiri. Ini dicatat Ibu, bermanfaat seumur hidup.
Malu terhadap diri sendiri. Ibu punya malu terhadap diri ibu sendiri? Punya malu, Bu, terhadap diri sendiri? Kita cek nanti. Bahkan ini mungkin malunya yang paling rendah persennya. Kalau kita punya rasa malu dalam diri kita sendiri, outputnya inilah yang membuat amal kita bertambah kualitas dan kuantitas. Jadi kalau kita punya malu, outputnya apa, Bu? Malu terhadap diri sendiri, kita akan amal kita berkualitas dan berkuantitas. Contoh, kapan ibu dikatakan malu terhadap diri sendiri? Contohnya sederhana ya, biar ibu mudah menyerapnya. Contoh ya, di Sakofa ini ada kota infak, tapi saya nggak pernah ketemu di sini ada kota infak ya. Oh gitu, ada iurannya ya. Contoh ya, walaupun ada iuran, nggak apa-apa, infak tetap dijalankan bagi yang mau. Itu tadi, biar malu terhadap diri sendiri. Jangan marah ibu, saya dengan bahasa sederhana. Contoh ya, ada kota infak nih di majelis Sakofah. Di sini nggak ada, alhamdulillah bagus. Umi nih, dia infak. Biasanya ibu kalau di kota infaknya itu terang-terangan, ibu infaknya biasa saja atau ibu tutup-tutup, Bu? Yang tutup-tutup lah, penasaran. Bukan itu yang dikatakan sedekah diam-diam atau sedekah terang-terangan. Kalau sedekah diam-diam tuh ya dulu ya khairu jadi sufla. Tangannya di atas tidak tahu, tangan yang di kiri tak tahu ketika dia berinfak di sebelah tangan kanannya, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada kota infak yang tersebar dengan kita, itu bukan dalam arti kata terang-terangan, nggak menyikapinya baik-baik saja kalau menurut saya. Nggak apa-apa, jangan pula ibu bilang ada teman kita kalau infak dia kayak gini, Zah. Boleh nggak? Ya boleh. Cuman ini penasarannya tinggi. Ibu kalau ada teman kayak gini penasarannya tinggi nggak? Atau ibu bilang terserahlah dia, Zah. Bagus ya kayak gitu, Bu. Cuman kita manusia biasa. Terlirik juga kadang-kadang. Kenapa Umi ini infak nih? Itu tutup dia. Kan gitu kan. Nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak nutup pun teman-teman kita terlihat infak kawan. Pernah apa enggak, Bu? Pernah ya? Walaupun tanpa sengaja nih. Masya Allah. Umi ini infak 100.000. Oma ini cuma punya niat mau infak 50.000. Maaf ya. Ya kesehari-hari loh, Bu, lihat. Ayolah ibu. Iya, itu dia yang malu terhadap diri sendiri itu. Oma pas lihat Umi ini mak 100.000 dia dong, kata Oma kan. Apa kata Oma? Ya Allah, padahal aku lebih mampu loh dibandingkan Umi. Umi aja infaknya bisa 100.000. Misalnya contoh nih, Bu. Kok aku cuma 50.000? Astagfirullah. Malu Oma ini terhadap dirinya sendiri. Yang tadi mau infak 50 langsung 150. Boleh nggak kayak gini, Bu? Itu yang maksudnya itu punya rasa malu terhadap diri sendiri. 100.000 biar aja lah Umi, itu 100.000. Aku kan sering infak juga kemana-mana. Ya, itu sederhana akhwat. Tapi kalau kita punya tumbuh rasa kayak gitu, itulah membuat amal kita jadi kualitas dan kuantitas. Tunggu dulu masalah ikhlas. Emangnya ibu pernah nggak sih ikhlas itu cuma sekali? Pasti berkali-kali. Walaupun Oma setelah itu 150.000, ya Allah padahal tadi mau beli ini, udah infak pula tadi 150. Itu wajar, manusiawi. Cuman coba kita lihat, amal Oma tadi meningkat nggak? Dari 50 jadi 100. Kita manusia, akhwat. Kita bukan malaikat loh. Wajar ikhlasnya. Karena Oma punya malu terhadap diri sendiri. Astagfirullah. Nah, luar biasa ya. Teman kita tuh tilawahnya, ya Allah ngaji terus. Aku nih
Padahal waktu kosongku lebih banyak dari dia. Itu yang harus kita tumbuhkan supaya ibadah kita kualitas dan kuantitas. Malu terhadap diri sendiri. Insya Allah kita tambah malu ini, Bu, ya, dan diri sendiri ini. Makanya al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari keimanan. Bayangkan, akhwat. Tapi ini kalau kita untuk pemula, Bu. Kalau udah tinggi walinya Allah, nggak dilihat orang pun tetap infaknya banyak, kan gitu. Nggak dilihat orang pun tetap sholatnya banyak, kan gitu. Cuman kita bukan malaikat. Semoga kita bisa menjadi wali Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, outputnya apa tadi, Bu? Amal kita akan meningkat kalau kita punya malu terhadap diri sendiri. Oke. Yang kedua, akhwat, malu terhadap manusia. Kalau ini Ibu jagonya nih. Malu terhadap manusia. Lebih mudah ini kan, Bu. Kadang-kadang kita mau melakukan sesuatu, malu awak. Sagan, kayak gitu kan. Malu kita. Malu. Nah. Apa output kalau kita punya malu terhadap manusia? Inilah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa dan maksiat. Itu dulu, Bu, gitu. Supaya kita terhindar dari dosa. Kalau kita rasa malu kita tinggi kepada manusia. Contoh, Bu Dian, Bu Yuli, Bu Yanti ini pergi jalan-jalan, Bu. Jalan-jalan. Bu Yanti ini orang nggak bisa jaga sholat. Kadang sholat, kadang enggak. Contoh ya, Bu, ya. Na'udzubillah. Kadang sholat, kadang enggak. Nah, gitu. Tapi karena dia pergi sama teman-teman yang cinta dengan ibadah. Azan kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu Yan, sholat kita. Meskipun pertama tuh karena malu. Malu kita kalau nggak sholat. Orang sadonya sholat. Orang semuanya sholat. Yalah, kata Bu Yanti. Dengan beliau sholat, meskipun niatnya belum ikhlas, sebentar dulu, Bu, tapi dia sudah selamat dari dosa. Benar, akhwat? Cuman yang banyaknya orang, dia melihatkan tabiat aslinya dosanya dengan bangga kepada orang tanpa ada malu. Itu yang banyak sekarang terjadi. Apa kata Bu Yanti? Ayo sholat yuk, kata Bu Nuzul sama Bu Yuli. Dululah saya memang, maaf ya teman-teman, sholat saya ini memang bolong-bolong. Kayak ginilah saya. Ngapain saya nutup-nutupi kekurangan saya? Munafik tuh, mah. Banyak nggak orang kayak gini, Bu? Banyak. Allah suruh tutup tuh aib lo, gitu loh. Tutup aib kita sendiri, gitu. Walaupun kita belum mampu, tapi minimal di depan manusia, al-haya, malu tuh harus kita tingkatkan. Bisa insya Allah, Bu. Dia pula yang bilang tentang dirinya tuh. Makanya Rasulullah ya, Masya Allah, ketika ada manusia menjelekkan dirinya sendiri, mengakui dia bermaksiat, Rasulullah nggak begitu mendengarkan, Bu. Karena cukuplah ketika kita melakukan dosa itu Allah yang tahu. Sekian kan, pernah dengar kan? Sahabat ya, yang dia bilang berzina, ya Rasulullah aku berzina. Rasulullah cuek aja. Gini cuek. Udah 3 kali betul-betul, baru Rasulullah menyelesaikan. Nah, jadi malu terhadap manusia ini penting. Apalagi dalam perbestian. Bisa malu-malu lagi kita Jawa. Salah nih, Bu. Di dalam perbestian. Ngapain kita munafik? Tunjukkanlah asli itu. Gayanya kan kayak gitu, Bu. Sama siapapun yang membuat hidup kita masalah itu karena qillatul haya, salah satunya. Orang nggak punya rasa malu. Insya Allah bisa kita tambah ini. Berarti gimana, Zak? Di Sakofah ini malu itu harus kita galakkan, harus kita galakkan, umat. Nah,
Karena teman-teman kita pula janganlah malu-malu lagi awak-awaknya. Kita dengan kita kok. Itu nggak boleh tuh. Bersahabat. Makanya kita menjaga izzah kita tuh lebih penting. Walaupun mungkin itu kecil. Kecil. Contohnya aja snack-snack yang ibu bawa. Jangan marah ya bu. Saya cerita apa namanya tuh dengan bahasa yang mudah biar masuk sama ibu. Nah, kalau ibu nggak punya malu, snack tuh ibu bungkus terus tuh. Enak banget nih donatnya. Bungkus ya, yang bawa izin ya. Nah, itu harus sedikit demi sedikit tuh kita kurangi yang kayak gitu. Tersinggung ibu. Tapi kalau disuruh sama di rumahnya boleh. Kalau disuruh insya Allah boleh. Jadi kalau teman-teman kalau mengizinkan itu yang lebih baik ini kan kue itu dikumpulkan jadi satu. Kalau ibu boleh bungkus, sediakan plastik di depannya tuh, itu jauh lebih baik menurut saya. Ibu yang bertanggung jawab, bu ini ada plastik yang membungkus, silahkan, itu lebih aman dibandingkan ibu yang meminta, woi bungkus ya woi. Kok ketawa ibu pengalaman ya? Pasti izahnya begitu. Coba aja di wirid RT. Saya nggak mau ibu mengecap orang dengan kayak gitu. Di wirid RT kan banyak juga yang kayak gitu. Columbus, apa artinya Columbus sudah? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Columbus katanya bu. Dan kita mungkin sesama kita udah tahu. Ya kan, Kak Vita ini suka bungkus dia bu, gitu kan? Nah, udah contoh nih. Jadi ketika di Sakofah ini karena udah tahu akhlak beliau kayak gitu, malunya kurang, kita tanpa disadari refleks. Setiap mau makanan tuh cari inyo terus. Iya kan Der gitu kan? Itu tuh bu, makanya kilatul haya gitu loh. Harus apa bu? Malu. Saya juga gitu Bu Herlin. Saya kalau makan di rumah ibu jamaah tuh masya Allah bu. Apalagi kalau lauk yang saya suka tuh ya Allah. Zah kok sikit kali Zah makannya sudah bu. Padahal dalam hati Allah sebenarnya mau ngambil dua lagi. Udah galau tuh ya Allah enaknya ya Allah gitu kan. Cuman karena pasti punya rasa malu ibu yang dicinta Allah. Nggak bisa pungkiri tuh. Ibu aja juga gitu kok jadi tuan rumah. Tanpa kita sadari ibu jadi tuan rumah. Oh saya senang Zah kalau teman-teman saya tuh makan banyak-banyak, tambah bu, silakan. Tapi mata kita ngelihat juga. Mak 2 potong dendengnya lah, udah tahu orang ramai. Astagfirullah ibu tuh. Yang ketawa-ketawa ini pengalaman. Iya akhwat ini sederhana loh. Apalagi makanan. Saya mohon maaf. Kenapa khairun nas it'amut ta'am wa raddus salam kata Rasulullah. Karena makanan itu bahaya bu. Dia itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan mengalir di aliran darah kita. Kalau orang nggak ikhlas, kayak mana bu? Gak berkah ke tubuh kita. Makanya akhlak malu itu harus ditumbuhkan. Tapi jangan pula abis ini bu berubah 180 derajat. Nanti pas makan kue di Sakofah dia banyak kue itu kan. Mungkin itu maksud saya. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ya mulia ya. Makanya ada majelis yang bertanya kepada saya kayak gitu bu. Kita ini kan manusia biasa. Coba kalau satu piring itu 5 macam kuenya, ada 2 macam. Yang satu tuh Bu Deni dia suka donat. Donatnya 2, bakwan, risol. Yang dia makan donat aja. Orang kepingin donat juga kan gitu. Cuman donatnya udah habis gitu loh. Makanya saya bilang kalau tidak ada keikhlasan, mengepek itu jauh lebih baik. Saya bilang paham ngepek bu? Jadi ada majelis yang bertanya seperti itu. Maaf ya Zah karena ini makanan. Saya jawab pikirnya kirain hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Astagfirullah. Ya bu ya, lebih bagus di pack. Nah Sakofah saya nggak tahu bagaimana keadaannya gitu kan. Nah
Nah, Kuenya jalan sih. ya. Coba giliran kita mau ngambil donat, emak. Ada aja saya bilang kayak gitu, Bu. Saya aja Zah baru sebentar kue itu dikeluarin ke kamar mandinya Zah, dan tidak ada lagi kue tuh. Padahal sama-sama bayar konsumsi. Nah, kecuali yang nggak bayar konsumsi, makanya haknya harus dapat. Hanya di pack. Oh gitu ya Zah, di pack aja Bu. Bukan karena pelit dan sebagainya, menjaga hati semuanya. Tapi kalau Bude nggak mau bakwannya, tukarin sama Bu Deri. Biar Bude nggak suka bakwan, aku donatnya ya. Pandai-pandai lah hidup, gitu kan Bu. Astagfirullah, ampunkan kami ya Rabb. Kenapa ketawa? Yang selanjutnya Ibu, malu terhadap Allah. Nah, inilah ibu-ibu yang dicinta Allah, malu yang terbaik. Malu yang terbaik itu memang malu kepada Allah. Kenapa? Outputnya ya, kita tidak berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban, karena kita yakin Allah mengawasi kita. Outputnya apa Bu? Kita jadinya nggak berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban, karena kita sadar Allah mengawasi kita. Berarti kita meninggalkan ibadah nih Bu. Nah, itu tandanya malu kepada Allah itu rendah. Itu yang harus kita galakkan ya, ibu yang dicinta Allah. Maka outputnya ada 3 nih. Kalau kita malu terhadap diri kita sendiri, maka inilah yang akan mengantarkan amal kita menjadi kualitas, bertambah dan kuantitasnya. Yang kedua, malu terhadap manusia. Inilah yang bisa menghindari kita dari maksiat dan dosa, kan gitu. Kalau yang ketiga, malu terhadap Allah, inilah yang membuat kita tak berani melakukan kesalahan, meninggalkan kewajiban, karena kita diawasi oleh Allah. Ma'iyatullah. Nah, malu. Saya mau minta pengakuannya dari Bu Lia dulu. Ibu presentasikan malu yang mana yang paling rendah yang kita miliki. Malu terhadap diri sendiri, atau malu terhadap manusia, atau malu terhadap Allah. Saya nggak tanya yang tertinggi, yang paling rendah yang ibu rasakan malu terhadap siapa, kan gitu. Oke, Bu Lia. Paling rendah ini yang paling sedikit apa yang Sedikit rasa malu kita sama poin tersebut. Nah, mungkin maaf Bu, mungkin poin rasa malu kita yang paling tinggi itu sama manusia. ya Sepakat? Nah, saya minta yang paling rendah dengan siapa? Nah, ya kami kasih kesempatan dulu belum jawab ya. Malu terhadap Allah. oke, lanjut. Makanya Ibu masalah kita nih Bu, Sama Ustazah. malu kepada Allah. Oke, ngomong aja walaupun sama. Sama Ustazah, malu karena Allah. Hmm. Karena itu ada Ustazah. Karena mungkin kita menganggap Allah Pengampun, ya Unia, nggak takut apa nggak ada rahmat Allah? Kalau kita bilang Allah tuh pengampun terus, penyayang, innallaha ghafurur rahim, kan gitu ya. Cuman melakukan dengan hal yang sama terus terjatuh, terus takutnya kita sudah tidak lagi mendapatkan rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik. Lanjut, Bude. malu kepada Allah. Lanjut. Bahaya nih. Malu terhadap Allah. Malu kepada Allah mah. Masa malu terhadap Paling rendah ya. Lanjut Buyul. malu sama Allah. Kan saya tanya, Allah nggak ngasih kan? Kalau manusia kan melihat dengan mata, kan? Nah ini harus kajian tasawuf nih besok kapan-kapan. Allah tuh zahir, cuman nggak nampak. Bener nggak zahir? Ngapa tumbuh-tumbuhan ada? Berarti ada siapa? Cuman itu aja nggak nampak. Itu yang Allah kita beriman. Sadarnya tahu nggak kalau kita semua kita kan? Ya, melakukan itu kita nggak sadar kalau itu kita diawasi gitu lah. Nah, mahiyatullah ya. Oke lanjut.
Malu terhadap Allah. Mantap kali ya. Kok nggak ada yang jawab malu terhadap diri sendiri paling rendah? Terus Bu. Malu terhadap Allah karena Allah itu dimanapun Allah itu Allah berada. Masya Allah. Ya, kita selalu ingat bahwasanya kita akan selalu Diawasi ya Bu ya. Ketika Rasulullah wahai Nabi, jikalau umatmu bertanya kepadamu di mana aku, fa inni qarib, ya kan? Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Oke, Bu Fit. Sama aja. Misalnya sholat malam kan kita beberapa kali Allah menyebutkan ya kan, rahmat Allah itu turun di sepertiga. Ibadur Rahman. Salah satunya di surah Al-Furqan kan, ciri-ciri Ibadur Rahman itu sholat malam. Oke. Tapi dia nggak melakukan pun biasa aja. Malu sama Sang Khalik yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita semua rezeki. Fadholi. Terus Malu terhadap Allah. maaf Allah. Bismillah. Malu terhadap Allah. Kita ngomong semua biar sadar. Terus Terkadang malu sama Allah, kadang malu juga sama diri sendiri. Sama Allah ya. Ampunkan kami ya Rabb. Astaghfirullahaladzim. Malu sama Allah. Allah anta rabbi la ilaha anta khalaqtani. Sama Ustazah, malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah. Sama Ustazah, malu terhadap Allah dan diri sendiri. malu terhadap Allah dan diri sendiri. Imbang gitu ya Bu Mia. Malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah. Terus Sama aja malu terhadap Allah. Lebih sedikit malu terhadap Allah. ampunkan kami ya Rabb. La haula wala quwwata illa billah. Malu sama Allah. Malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah, Ustaz. Terhadap Allah. Malu terhadap Allah dan diri kita sendiri. Karena kita apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan selalu diawasi Allah. Kemudian kita menyadari diri kita sendiri. Astagfirullahaladzim, apa yang kita kerjakan dengan adalah salah. Astagfirullahaladzim. Malu pada Allah saya karena apa yang kita lakukan selalu masih malu terhadap Allah saja. Malu terhadap Allah saja. Malu terhadap Allah dan diri sendiri, Ustazah. Malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah. Ya haula wala quwwata illa billah. Malu terhadap Allah. Malu terhadap Allah, Ustazah. Malu terhadap Allah, lalu tiba-tiba menyadari lalu suatu kali beristighfar, lalu merasa kesal kepada diri sendiri kenapa tidak bisa istiqomah gitu. Jadi di situ rasanya malu Allah lalu timbul pada malu sendiri. Masya Allah. Jazakallahu khair bunda semuanya, luar biasa. Keluar dari lisan kita, malu yang paling kecil persentase yang kita miliki itu malu kepada Allah, kepada Zat yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita keluarga bahagia. Tapi di situ pula rasa malu kita yang paling rendah. Coba banyak-banyak istighfar. Semoga kedatangan kita ke majelis Saqafah ini dalam rangka untuk menambah rasa malu kita khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dibilang dalam Tazkiyatun Nafs, malu yang terindah. Kalau kita punya malu yang tinggi kepada Allah,
nomor 1, nomor 2 itu selesai, Bu. Benar nggak, Bu? Sampai di situ kita masalahnya. Tidak boleh setelah ini terlalu banyak mengeluh, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qillatul haya. Nah, ini kita selalu cek diri kita, selalu introspeksi diri, muhasabah diri, lebih baik cinta Allah. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa ketika kita disentil tentang malu. Mungkin selama ini kita malu gitu-gitu doang gitu kan. Tanpa kita ada kadang-kadang menyadari ada 3 macam malu yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Selanjutnya bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habib Allah. Baik Mahat, meskipun waktu kita tinggal sedikit, saya tetap ingin menyambung kembali kajian fikih kita pekan yang lalu. Kita sudah berbicara tentang zakat fitrah. Sampai di mana, Bu? Takaran sudah ya? Baik. Selanjutnya Bu ya. Membayar zakat fitrah di awal Ramadan. Kemarin kita tanya nih, kapan sih zakat fitrah itu dibayar? Boleh gak sih di awal Ramadan, di pertengahan, sampai kapan batasnya? Itu belum kan? Oke, hari ini kita kaji ya, kawan. Waktu wajibnya belum? Ah, ini dulu. Waktu wajibnya. Para fuqaha berpendapat sepakat, kalau sudah fuqaha berarti Bu ulama fikih. Ya. Kalau jumhur ulama belum tentu ulama fikih, paham? Kalau dia dibilang fuqaha berarti dia ahli fikih. Ya. Para fuqaha telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib pada akhir Ramadan. Cuman ada berbeda pendapat di kalangan ulama ini, akhwat. Berarti waktu wajibnya kapan, akhwat? Akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu berpendapatlah, mereka berbeda pendapat mengenai batas waktu wajib tersebut. Nah, menurut Sauri, Ahmad, kalau sudah Ahmad ini berarti siapa? Hambali. Bu, coba sebutkan ulama fikih dari yang termuda sampai yang ketua. Ya kita harus tahu dulu nanti dari rentetannya. Ini muridnya siapa, gitu kan? PR. Saya nggak mau jawab sekarang. PR ya. Jadi ketika kita berbicara Ahmad Hambal, kita udah tahu. Ketika berbicara Syafi'i, udah tahu gurunya siapa, kayak gitu ya, akhwat. Nggak saya jawab ya Bu, silahkan cari. Penasaran lezah nggak apa-apa. Mau browsing Google pun silahkan. Ishaq dan Syafi'i dalam Al-Jadid dan Maliki, berarti siapa Bu? Ya. Tapi di dalam kitab Al-Jadid ya, Maliki itu cuma satu riwayatnya. Nggak usah lah Ibu tulis lagi, sakit kepala Ibu nanti. Nah, sebagian ulama berpendapat siapa dia? As-Sauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Syafi'i. Oke Bu? Ada satu riwayat Maliki, berarti Maliki ini cuma sedikit aja dia, kan gitu. Berpendapat waktu wajibnya adalah
ketika terbenamnya matahari pada malam Ramadan. Kapan berarti Bu? Waktu kita berbuka. Karena saat itulah waktu berbuka puasa. Batas wajibnya menurut Sauri, Ahmad bin Hambal, Ishaq, dan Syafi'i, sedikit dari Maliki di dalam Al-Jadid. Udah Bu? Berarti waktu wajibnya kapan Bu? Ketika terbenamnya matahari. Berarti puasa yang terakhir. Oke, sampai sini. Tapi menurut Hanafi, Syafi'i sebagian pengikutnya, di dalam Al-Qadim, Bu, Al-Jadid itu artinya kekinian, baru. Al-Qadim yang lama. Inilah yang kita pakai. Kita pakainya Al-Qadim. Ya, di dalam negara kita nih. Akan tetapi menurut Abu Hanifah, Lais, Syafi'i di dalam Al-Qadim, dan menurut satu riwayat dari Maliki, waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar pada hari Lebaran. Inilah yang kita ketahui. Berarti nanti kalau ada orang mewajibkannya itu pas habis berbuka, boleh Bu? Boleh nih Al-Qadim. Ya. Maaf, ini Al-Jadid. Ya, Al-Qadimnya ya. Udah Bu? Waktu wajibnya adalah ketika terbit fajar pada hari Lebaran. Iya, wajibnya terakhir Bu. Batasnya. Waktunya itu waktu yang paling pas dan batasnya. Paham Bu? Yang paling afdol. Yang paling afdol itu waktu wajib terakhir, Mbak. Batas waktu wajib. Kalau di dalam ilmu fikih Bu, yang paling baik itu kan, ini kan waktunya ini nggak mungkin nih. Mungkin nggak kira-kira Ibu bayar fitrah ini setelah terbenamnya matahari? Susah nyarinya Bu Yul, orang udah pada pulang kampung. Nah kan, ini kan batas waktu wajibnya berarti apa Ibu? Itulah batas waktu terakhirnya. Memang wajib kita bayar nih. Nah gitu. Kalau terbitnya jam 8 pagi gitu ya. Sebelum sholat Id. Gitu bahasanya Bu Yul. Kalau setelah sholat Id jatuhnya sodakoh. Karena memang sebenarnya bagus juga Bu fikih nih Bu. Karena memang tujuan kita zakat fitrah kemarin itu apa? Kan ya kan udah habis Ramadan tuh, bersihkan diri kita yang banyak dosa di Ramadan ini kan, makanya taruhnya tuh bagusnya memang zakat fitrah tuh lebih bagus di akhir memang. Nah, Tapi kalau di masjid kan biasanya kan nggak bisa Bu, karena pendistribusiannya Bu Yul. Ambil zakat nggak bisa lah Bu, ambil zakatnya mau Lebaran juga Bunda. Tapi ini bisa aja kalau Ibu mau bayar zakat fitrah itu ke keluarga yang miskin, ini bisa nih Bu. Tapi kemarin kita udah kaji, yang paling afdol apa? Beras, bahan pokok. Udah Bu? Jelas kan sampai sini? Akibat perbedaan ini, saya tetap terangkan Ibu, makanya yang sulit itu menyangkut bayi yang lahir sebelum fajar hari Lebaran dan sesudah terbenam matahari. Kan dua tadi kan? Setelah terbenamnya matahari atau setelah fajar. Ada lahir anak Ibu di situ. Nah, apakah dia wajib mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Menurut golongan pertama, hukumnya tidak wajib. Karena dilahirkan setelah waktu diwajibkan.
Gak usah dibuat, Bu. Pokoknya gini aja. Ya ibu nggak akan punya anak lagi kan? Cucu lagi bunda. Pokoknya kalau dia lahir sebelum waktu wajib ini habis, wajib zakat. Paham nggak? Tapi setelah wajib ini habis, dia nggak wajib zakat. Kan golongan yang pertama itu tadi kan al-jadid nih. Yang bingungnya kan al-jadid ini batasnya, dia kan ngasihnya setelah terbenamnya matahari. Berarti anak yang lahir setelah itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Nah, gitu. Wajib. Ibu mau jalan tengahnya, Bu? Bayar aja lah. Cuma sedikit moodnya kemarin kan. Cuman ini fikihnya harus kita ketahui juga gitu. Tapi insya Allah kita rampingkan saja Ibu. Dan kita di negara kita ini pakainya itu Al-Qadim. Rasakan Ibu? Yang kita ketahui Al-Qadim kan? Nah, bayarnya sebelum ya ketika terbit fajar pada hari lebaran berakhir sampai sholat id kayak gitu. Nah, ini waktu wajibnya. Baik, kita terangkan yang selanjutnya Bu. Boleh nggak membayar zakat fitrah di awal Ramadan? Nah, kayak kemarin. Ini kita jawab dengan fikihnya. Menurut jumhur fuqaha, boleh memajukan pembayaran zakat fitrah sebelum hari raya sekitar 1 atau 2 hari. Inilah yang kita lakukan. Kan tadi waktu wajibnya kita udah bilang kan, waktu wajibnya sebenarnya kita tuh wajib membayarnya. Berarti kan kalau ini udah keluar dari wajib nih Bu, yang Bu lakukan sebelumnya kan gitu. Wajib membayar itu kan yang pertama pendapat di dalam Al-Jadid. Ya, Al-Jadid bilang wajibnya setelah sebelum matahari terbenam ya, pas kita buka puasa ya. Tuh. Kalau Al-Qadim, nah berarti kalau kita bayar sebelumnya sekitar 1 atau 2 hari. Ini kan yang kita lakukan Bu. Boleh nggak? Ya boleh. Kita bacakan ini pendapatnya. Ibnu Umar berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah mengenai zakat fitrah agar dibayarkan sebelum orang-orang keluar pergi sholat. Ini wajibnya, makanya itu yang mungkin pendistribusiannya itu mungkin nggak pakai ambil zakat Bu, sendiri ya. Nafi berkata, biasanya Ibnu Umar membayarnya 1 atau 2 hari di awal Ramadan. Dan terjadi pertikaian bila seseorang membayar lebih maju daripada itu. Tadi kita bilang bolehnya 1-2 hari sebelum hari raya. Sekarang berbeda pendapat lagi di kalangan ulama. Ya, boleh nggak kalau kita membayarnya lebih maju dari itu? Kan biasanya kalau di masjid kita itu Ibu sekitar berapa hari? 5 ya? Seminggu. Iya, 10 Ramadan terakhir biasanya zakat-zakat mal dan sebagainya itu. Maka menurut Hanafi boleh dimajukan sampai sebelum bulan puasa. Berarti Hanafi lebih ringan dia. Boleh. Ya. Puasa tuh belum masuk gitu kan? Dia bayar dulu. Ya, itu siapa? Hanafi. Kalau Syafi'i dibolehkan memajukannya hingga awal bulan. Berarti awal bulan masuk di sini awal bulan puasa. Paham Bu? Dan Maliki ya, Hambali boleh dimajukan sekitar 1 atau 2 hari. Maka yang lebih ringan itu siapa? Hanafi, Syafi'i ringan dia. Jadi nggak masalah kira-kira Ibu bayar 10 hari sebelum Ramadan, sebelum Lebaran, nggak masalah, itulah pendapat. Kalau Maliki boleh maju 1-2 Ramadan. Ya, bukan 1-2 itu yang dimasukkan tadi dari kalangan wajibnya. Wajibnya tadi.
Maliki lebih berat dia. Wajibnya itu tadi kan ketika terbenamnya matahari dan atau ketika sebelum sholat Id. Maliki dia lebih berat. Sudah Bu, pusing nanti Bu. Situ dulu. Yang penting kita tahu Bu, bahwasanya yang kita lakukan itu ada di dalam fikih gitu. Boleh semua kan yang kita lakukan. Ini yang kita perlu berilmu gitu. Nah, tapi yang paling baik itu yang mana? Nah itu dia. Makanya ibu kadang-kadang zakat fitrah itu dikasih itu paling cepat itu 2 hari sebelum lebaran, ya kan? Walaupun nanti kadang-kadang dia ada pulang kampung tuh dititip kan gitu Bu. Karena bagaimana supaya orang-orang yang tidak mampu ini bahagia dengan adanya hari raya Idul Fitri. Makanya meskipun asnafnya tetap, asnaf zakatnya itu tetap yang 8 yang sudah kita pelajari Bu. Cuman biasanya kalau untuk zakat fitrah itu tidak sedetail zakat mal. Paham bahasa saya? Pokoknya kalau dia waktu itu lagi miskin dia, waktu lebaran itu mungkin terlilit utang, dan kita anggap dia nggak dapat, kok dapat ya? Kan gitu. Mungkin di saat itu dia sedang tidak punya uang. Nah, ya, kenapa Bu Fer? Kan misalnya kita tinggal di sini, lalu kita bayar zakatnya di kampung karena ada saudara kita yang lebih membutuhkan. Baik, Bu, boleh saya ajak Ibu semuanya. Kalau untuk zakat fitrah sunnah, di mana kita mencari, di situ kita membayar fitrah. Kalau untuk hal-hal yang seperti itu lebih bagus Bu Fer untuk zakat mal. Ya, kalau fitrah tadi kan kita bilang supaya masyarakat di sekitar itu bahagia ketika dia menyambut Idul Fitri. Nah, bisa dipahami Bu? Nah, karena jumlah dari zakat fitrah nih tidak banyak, Bunda. 2,5 kilogram beras. Bu Sri, kenapa? Astagfirullah. Dia itu kan satu tahun bayar tidak di bulan Ramadan. Biasanya kan ada yang terluka kalau misalnya sudah satu tahun itu sudah terluka. Itu gimana sih? Bismillah. Bu, kalau zakat itu mal itu nggak perlu Ramadan. Ya, berarti Ibu kalau mau ngeceknya mau di ke Ramadan kan rapikan harta Ibu. Paham? Rapikan harta Ibu. Dan saya lebih setuju dimajukan dibandingkan dimundurkan. Paham? Berarti kan Bu Sri misalnya dia jatuh nisabnya 1 tahunnya itu taruhlah Januari ya. Afan, kita lebaran Bu. Ya, Maret bulan berapa tuh Bude? 4. Ah, bulan 3. Berarti kan dia harus 2 bulan mundurnya kan? 2 mundur. Boleh nggak Zah? Boleh. Cuman lebih afdol itu maju. Cuman dia udah setahun katanya pas dia itu udah lewat setahun itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keluarkan terus. Berarti 2 kali jadinya ya? Enggak lah, ya nanti Yang itu kan nanti aja tahun ke depan. Kan misalnya Ibu dia jatuhnya Januari. Dia lupa bangun bayarnya Agustus. Kan gitu tuh. Ya, udah sampai Januari lagi maksudnya. Oh, 2 tahun. Ya, hitung aja lah 2 tahun, Bu. Ya begitu lagi. Karena berarti kan dia rufi al-qalam salas. Diangkat pena Allah itu dengan 3, Bu Sri. Orang yang lupa sampai dia ingat. Sebaiknya kalau aku kan ingatnya 1 tahun, berarti 1 tahun lagi bonus dong. Nggak setuju juga saya, karena Ibu lupa nggak masalah, cuman bayarlah 2 tahun tersebut. Ya Bu ya. Oh enggak Bu, jadikan 3 tahun. Enggak ada lipat ganda.
Ibu, ada nggak sanksinya kalau kita bayar zakat tuh telat? Sanksinya untuk diri ibu sendiri. Orang yang nggak bayar zakat itu hartanya tidak akan berkah. Banyak dia Bu Sri tapi nggak berkah. Tuh dicek tuh Bu. Apa ya banyak duit, banyak loh penyakit. Banyak duit, banyak pula masalah di perusahaan. Cek zakat nggak, kan gitu. Nah, itu salah satunya ya Bu Sri. Wallahu a'lam bishawab. Sama berjuang Ibu.